Ibu Airin ya. Nah, Golkar tadinya kan tidak usung Airin kan. Nah, untung ada kesadaran cepat kan, lumayan itu cepat sadar itu. Nah, itu kita juga paham kondisi Golkar seperti saat ini, yang kita mengerti lah. Jadi tidak ada soal itu. Gaspol. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Yang pasti ada Golkar dukung atau tidak dukung, ya kita PDI Perjuangan kan sudah resmi mengumumkan kemarin itu. Kalau mau ikut-ikutan dukung ya syukur juga itu. Kemudian Golkar mendukung itu baik juga itu. Belum terlambat, masih ada waktu. Jelas Kim atau Koalisi Indonesia Maju itu sekarang kebingungan. Mereka sudah terjebak kesepakatan untuk bersama-sama di dalam semua pilkada. Dalam perubahan situasi seperti ini, kebayangkan di dalam koalisi mereka sendiri itu muncul yang namanya keraguan, ketakutan, was-was, dan saling curiga. Nah, dari segi teologi ini akidahnya ini berbeda gitu loh. Oleh karena itu sulit sekali bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana membangun soliditasnya. Ini menjadi problem pokok bagi PDIP. Kalau bagi Anies sih tidak ada problem. Ini terjadi pertempuran faksi-faksi lah di dalam PDIP gitu, antara apakah harus mengusung Anies Baswedan, apakah harus mengusung Ahok atau Pramono Anung. Saya kira Pramono Anung itu sudah dicoret, tapi mungkin Ahok sekarang yang justru pengaruhnya cukup kuat gitu ya Mbak ya. Kalau kita kemarin kan Anda sampaikan juga Ahok kan itu mendesak agar PDIP mengusung Ahok, kalau tidak mereka akan meninggalkan PDIP, kan ada juga ancaman semacam itu. Itu menarik sekali, dan karena memang kemarin itu sebenarnya ya Anies harusnya sudah diumumkan begitu. Jaya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Dan terakhir beredar kabar kalau PDI Perjuangan ada rencana memilih Pramono Anung, kader PDI Perjuangan yang masih menjabat sebagai sekretaris kabinet sampai sekarang. Nah, ini jelas kartu mati. Mendingan deh PDI Perjuangan menyerah aja nih kalau milih Pramono Anung, karena sudah pasti kalah. Saya kenal sama Pak Pram, tapi jujur untuk yang satu ini saya tidak menyarankan untuk dicalonkan. Potensi kota-kota kosong yang ada di beberapa wilayah bisa dihentikan sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan kehendak dan juga bisa memilih mana calon yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, bukan atas berdasarkan rekayasa kota kosong atau dalam tanda kutip calon boneka. Banyak orang bertanya, siapa sih calon yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan? Apakah itu Anies Baswedan yang sedang sibuk mempercantik diri dan pamer kesana kemari karena merasa elektabilitasnya tinggi? Atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kader PDI Perjuangan sendiri yang punya kelemahan bahwa dia double minority dan pernah terjungkal di tahun 2017 karena dihianati? Tiba-tiba last minute nggak jadi diumumkan ya karena tarik menariknya masih kuat. Saya ingat sekali, memang pagi harinya ketika yang lain menyatakan sudah memastikan Rano Karno seperti Masinton Pasaribu, Said Abdullah dan sebagainya, bahkan Ahmad Basarah juga memastikan Rano Karno dengan Anies. Ahok sendiri yang membantah, enggak betul, enggak, kata hari ini belum diumumkan soal untuk Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat waktu itu belum diumumkan, kata dia pada waktu itu, dan ternyata yang benar Ahok. Bang Anies ini dengan Bang Surya ini bagaikan saudara gitu ya. Jadi kalau nanti Anies kalah, bagaimana nanti nasibnya PDI Perjuangan? Jelas akan ditinggal simpatisannya yang sekarang sudah kadung jatuh cinta karena PDI Perjuangan berubah menjadi simbol perlawanan. Kalau Anies kalah nantinya, maka secara jangka panjang akan berdampak buruk buat nama PDI Perjuangan karena orang akan bilang, sama saja. Apa bedanya PDI Perjuangan dengan partai lainnya yang oportunis?
Memang Ahok potensi kalahnya besar, tetapi yang menang adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat karena berani mencalonkan kadernya yang terhebat. Secara jangka panjang, PDI Perjuangan akan mendapatkan loyal simpatisan dengan ikatan yang sangat kuat. Apalagi kalau Ahok akhirnya menang.